Perkenalkan, nama saya Laura Janeta dari kelas 1B. Ingin menampilkan dongeng berjudul Bawang Merah, Bawang Putih. Selamat menyaksikan. Dongeng Bawang Merah, Bawang Putih. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang kecil, tinggallah seorang pedagang kaya raya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri dari pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab Bawang Putih seorang gadis yang penurut dan baik hatinya. Suatu hari, setelah si pedagang pulang berpergian, ia membawa seorang ibu dan anak gadisnya. Pedagang itu hendak menikahi ibu ini. Maka, Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih pun melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya. Mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, mencari kayu bakar. Apabila pekerjaan Bawang Putih tidak selesai, ibu tirinya akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Setiap pagi akan terdengar teriakan ibu tiri dan Bawang Merah secara bergantian. "Hei Bawang Putih, cuci bajuku!" Belum selesai mencuci baju, Bawang Putih sudah dipanggil oleh ibunya. "Heh, Bawang Putih, siapkan sarapan. Kami sudah lapar." "Baik, Bu." Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih sangat sedih melihat keadaan ayahnya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendirian. Namun apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Di saat Bawang Putih merasa sedih karena kepergian ayahnya, ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena harta dan rumah ayahnya menjadi milik mereka. Lihat Bawang Merah, akhirnya dia meninggal juga. "Iya Bu, kita kan kaya." Kehidupan Bawang Putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dalam keadaan yang lapar dan mengantuk, saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya itu hanyut. Ketika Bawang Putih memasukkan cucian ke dalam keranjang, ia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. "Apa? Selendang kesayangan ibu tidak ada? Jangan-jangan hanyut di sungai. Duh, bagaimana ini? Aku tidak berani pulang. Ibu pasti akan memarahiku habis-habisan." Akhirnya, Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Di perjalanan, ia bertanya kepada seorang petani yang sedang memandikan sapinya. "Pak, apakah Bapak melihat selendang berwarna merah hanyut di sini?" "Selendang merah? Oh iya, Bapak melihatnya. Sepertinya selendang itu diambil nenek tua yang sedang mencuci pakaian tadi. Rumah nenek itu berada di atas gunung." Bawang Putih pun segera pergi menaiki gunung. Di sana, ia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang Putih pun mengetuk pintu rumah itu. "Permisi, Nek. Apakah Nenek menemukan selendang merah milik ibuku?" Ada cucu datang. "Ayo masuk. Siapa namamu?" "Aku Bawang Putih, Nek." Nenek tua itu akan memberikan selendang merah dengan satu syarat. Bawang Putih harus membantunya terlebih dahulu. Bawang Putih pun bersedia. Selama seharian, Bawang Putih membantu si nenek memasak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, hingga mencuci baju. Bagi Bawang Putih, semua pekerjaan itu tidak berat, sebab dia sudah terbiasa melakukannya. Tibalah bagi Bawang Putih untuk pamit. Nenek pun memberikan selendang itu kepada dirinya. "Bawang Putih, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, aku ingin memberikan hadiah sebuah labu untukmu, karena kamu sudah membantuku. Pilih mana yang kamu suka." Di meja sudah ada 2 buah labu besar dan kecil. Bawang Putih memilih labu yang kecil karena dia merasa tidak sanggup membawa labu yang besar. Sebab dia juga harus membawa keranjang pakaian miliknya. "Aku pilih yang kecil saja, Nek." "Baiklah, ambil labu kecil itu. Tapi ingat, labu itu jangan kamu buka sebelum kamu sampai di rumah. Paham?" "Baik, Nek. Aku akan menuruti semua perintah Nenek." "Dari mana saja kau Bawang Putih? Kamu sudah berani melawan ya?" "Apa itu?"
belah labu itu, dan masaklah. Kami sudah lapar dari tadi menunggumu. Kemudian, bawang putih pun mengambil pisau dan membelah labu tersebut. Alangkah terkejutnya ia, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan. Bawang merah terkejut melihat isi labu itu. Bawang putih pun menceritakan semuanya kepada ibu tiri dan bawang merah. Aduh, bawang putih, seharusnya kamu memilih labu yang lebih besar. Isinya pasti lebih banyak. Mendengar kata-kata bawang merah, ibu tirinya akhirnya memiliki sebuah ide. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menjatuhkan selendang merah. Diam-diam, mereka mengikuti arah selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Ibu tiri dan bawang merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan naik gunung. Di sepanjang perjalanan, bawang merah mengeluh karena tidak biasa berjalan jauh. Aduh, aku lelah sekali, Bu. Kita pulang saja yuk. Duh, bawang merah sabar. Sebentar lagi kita akan mendapatkan perhiasan yang lebih banyak daripada bawang putih. Tapi aku lelah, Bu. Sesampainya di rumah nenek tua, ibu tiri dan bawang merah pun mengetuk pintu. Nenek tua menyambutnya dengan baik. Kemudian, ibu tiri dan bawang merah pura-pura sedih dan menanyakan soal selendang merah itu. Nenek yang baik hati, apakah nenek melihat selendang merah milik ibuku? Oh iya, kebetulan nenek tadi temukan di sungai. Seperti halnya bawang putih, si nenek baru akan memberikan selendang itu jika mereka mau membantunya. Dengan terpaksa, demi buah labu itu, mereka bekerja membantu nenek meski sambil mengeluh. Lelah sekali. Jika bukan karena labu itu, aku tidak akan melakukan hal ini. Duh, iya, ibu juga sudah lelah. Semoga isi perhiasan itu lebih banyak. Akhirnya, selesai sudah pekerjaan ibu tiri dan bawang merah di rumah nenek tua. Mereka pun pamit. Nenek tua itu memberikan selendang merahnya kepada mereka. Sama seperti bawang putih, nenek tersebut akan memberi satu buah labu. Tentu saja, ibu tiri dan bawang merah memilih labu yang besar. Namun, bawang merah dan ibunya tidak menuruti anjuran si nenek. Di tengah perjalanan, ibu tiri membelah labu besar itu. Mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Namun, alangkah terkejutnya mereka, sebab isi labu itu adalah binatang berbisa, seperti kalajengking. Hah? Apa ini? Mana perhiasannya? Kenapa isinya binatang-binatang seperti ini? Ibu tiri dan bawang merah pun teriak kesakitan karena tergigit binatang itu. Karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun meninggal karena keracunan bisa ular. Akibat keserakahan mereka, membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu, bawang putih pun hidup bahagia dengan bergemilang harta. Tamat. Sekian dongeng dari Bawang Merah Bawang Putih. Terima kasih.